Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Suhatia. Di sini saya akan menyampaikan orasi tentang pelecehan seksual yang dilakukan oleh oknum pendidik di kalangan kampus. Maraknya kasus pelecehan seksual akhir-akhir ini bukanlah suatu hal yang asing untuk diperbincangkan. Lingkungan kampus yang seharusnya kita belajar untuk kehidupan dan kemanusiaan justru menjadi tempat di mana nilai-nilai kemanusiaan itu direnggut dan dilanggar. Sayangnya, kasus pelecehan ini secara umum masih dianggap sebagai tindakan asusila, bukan suatu tindakan kejahatan yang melanggar hak dan kemanusiaan para korban. Di kampus, di satu sisi mahasiswa berkesempatan untuk menuntut ilmu, namun di sisi lain mahasiswa rawan untuk menjadi pelecehan seksual yang dilakukan oleh sebagian oknum dosennya. Teman-teman, pelecehan seksual di ranah kampus ini bukanlah sebatas berapa angka korban, tapi juga batu sambungan sepak terjang bagi para perempuan khususnya. Kita perempuan jadi terbatasi ruang geraknya, terkucilkan nyalinya, dipasung ekspresinya, diberatkan langkahnya seperti bimbingan skripsi, sedang menempuh ujian, dan lain sebagainya. Hal itu dimanfaatkan oleh para dosen untuk melakukan niat jahatnya. Ini semua bisa terjadi di ranah pendidikan, di mana tempat yang seharusnya dilindungi oleh kata pendidikan di sana. Seorang dosen yang berhak dan memiliki otoritas dalam menentukan kelulusan mahasiswa, menentukan besar nilai ujian mahasiswa, dan lain sebagainya. Ketika tidak mampu menjaga integritasnya, bukan tidak mungkin mereka akan memanfaatkan posisinya untuk melakukan tindak kejahatan. Lalu dengan diberikan iming-iming dan posisi pelaku yang menjanjikan keuntungan terhadap si korban, sehingga korban merasa takut lantaran status sebagai seorang mahasiswa masih akan berhubungan dengan si pelaku. Adanya ancaman serta diskriminasi nilai ataupun kesulitan untuk lulus menjadi salah satu korban untuk tidak melaporkan kepada pihak yang berwajib atau pihak kampus. Selain itu, ketakutan mendapat stigma negatif dari masyarakat atau bahkan disalahkan oleh berbagai pihak atau malah dianggap berlebih-lebihkan. Padahal korban mempunyai hak untuk mendapatkan keadilan dan mendapatkan pemulihan. Bahkan semua itu kadang-kadang terjadi seketika di hadapan kita, sementara kita hanya menjelma sepasang mata yang terpaku dan membatu. Hanya diam saja, karena kita tidak tahu harus melakukan apa. Bagaimanapun bentuk pelecehan seksual ini akan mengakibatkan traumatis pada si korban. Pelecehan seksual bisa dialami oleh siapapun dan dimanapun, termasuk pada diri kita. Maka mulai beranilah untuk melaporkan tindak pelaku tersebut. Kemudian mendesak kampus agar membuat regulasi tentang pencegahan dan penanganan kasus pelecehan seksual yang berpihak pada korban. Di sisi lain, untuk bersuara bagi korban dibutuhkan keberanian karena akan berhadapan dengan orang yang memiliki kuasa dengan lembaga pendidikan tersebut. Dan juga masyarakat yang bisa saja mempersalahkan si korban. Maka dengan itu, mari kita cegah pelecehan seksual di ranah kampus supaya tidak ada lagi korban yang merasa terkucilkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.